lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang teorema Norton. Ini mirip-mirip dengan teorema Thevenin ya. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah paham dengan teorema Thevenin, teorema Nortonnya akan menjadi mudah juga. Nah, kata kunci pada saat kita mengerjakan teorema Norton adalah ujung terminal. Misalkan sebut saja ujung terminal AB itu harus kita short circuitkan atau kita hubungkan. Nah, arus yang mengalir pada ujung terminal tersebut yang kita sebut sebagai arus Norton. Nah, untuk mencari impedansi Nortonnya sama dengan mencari impedansi Thevenin ya. Jadi tidak ada masalah. Oke, mari kita mulai belajarnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai rangkaian ekuivalen Norton ya. Jadi intinya sebenarnya sama saja dengan rangkaian ekuivalen Thevenin. Kita ingin mengganti ya secara ekuivalen, artinya dalam bentuk yang berbeda, tapi nilai output tegangan pada A dan B tetap sama, ya, yaitu dari suatu rangkaian linear yang bentuknya kompleks menjadi rangkaian Norton. Sorry, ini harusnya Norton. Oke, Norton. Nah, jadi rangkaian Norton itu adalah rangkaian yang terdiri dari satu sumber arus Norton yang dihubungkan secara paralel dengan impedansi Thevenin, ya. Atau nanti kita bisa lihat di sini ternyata impedansi Thevenin itu sama dengan impedansi Norton. Nah, kemudian juga ini ada hubungan antara V Thevenin dengan arus Norton. Jadi dengan mudah kita bisa lihat di sini V Thevenin itu sama dengan impedansi Norton dikalikan dengan arus Nortonnya, ya. Oke, biar lebih jelas, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Oke, ini adalah contoh soal yang diambil dari buku Alexander Sadiku, ya. Jadi ceritanya di sini ada rangkaian bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat di sini kita punya sumber independen, ya, tegangan sumber independen, kemudian sumber arus independen juga, ya. Kemudian sistemnya seperti ini. Ini ada ujung terminal AB, ya. Kemudian kita diminta untuk mencari I0, ya. Tapi menggunakan teorema Norton. Oke, kita mulai. Saya tulis di sini ya solusinya. Nah, pertama kita cari dulu yang namanya Z Norton, ya. Z Norton sama juga dengan Z Thevenin. Artinya cara mencarinya sama, teman-teman. Oke. Yang perlu diingat ya, saya ingatkan lagi bahwa ketika kita nanti mencari Z Norton itu sumber arus dan sumber tegangan harus kita sebutkan, kita hilangkan ya pada rangkaian, tapi dengan cara sebagai berikut. Oke, ini sebentar ya, saya pindahkan dulu biar enak. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, tadi kita lihat bahwa kalau kita punya sumber arusnya itu harus di open, ya, open circuit, ya, untuk mencari Z Norton, ya, pada terminal AB. Ya. Ini saya tulis dulu di sini ya, pada terminal AB. Oke, nah saya hapus aja yang ini biar lebih enak kelihatannya. Nah, begini ya teman-teman ya, ini adalah Z Norton adalah untuk ujung terminal AB. Sumber arus itu kita open circuit, berarti kita putus di sini, gitu dia. Nah, jadi rangkaiannya menjadi putus seperti ini. Nah, kemudian kalau kita punya sumber tegangannya harus di short circuit, ya, berarti kita hubungkan. Jadi ini saya hapus aja, kita hubungkan antara kedua terminalnya, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, gitu dia teman-teman. Nah, sekarang coba perhatikan. Untuk ujung terminal AB, ya, ujung terminal AB itu kan begini, ya, ada percabangan di sini ya. Nah, kita lihat ini tidak ada komponen, yang ini banyak komponen. Nah, kalau seandainya kita tes di sini ada arus yang mengalir, ya, maka arus yang mengalir ini akan menuju 5 ohm, kemudian dia tentu akan memilih ke sini, ke bagian yang sini. Kenapa? Karena ini short circuit, artinya tidak ada hambatan. Jadi sebenarnya rangkaian ini, komponen-komponen ini tidak akan dilalui oleh arus listriknya, ya, dia akan menuju ke yang bagian ini, short circuitnya. Oke, oleh karena itu di sini dengan mudah kita bisa tulis Z
Nortonnya itu sama dengan 5 ohm. Nah, udah dapat kita. Oke. Selanjutnya kita akan mencari ya I Norton. I Nortonnya. Oke. Nah, untuk mencari I Norton pada terminal AB, maka terminal AB akan kita short circuit. Oke ya. Jadi saya copy dulu ini teman-teman. Boleh teman-teman sambil juga menggambarkan. Sorry ini kok nggak bisa ya, sebentar. Oke. Ini saya copy ya. Saya bawa ke bawah. Biar lebih enak. Teman-teman ya, boleh silakan sambil menggambarkan juga ya rangkaiannya. Jadi dalam mencari I Norton, si nilai dari terminal AB itu harus kita short circuit ya. Saya tulis dulu ya. Ups. Oke. Terminal AB kita short circuit. Oke, ketika kita short circuit maka kita hubungkan ya teman-teman. Jadi ini akan saya hapus aja. Ya, ini saya hapus komponennya karena kita short circuit ya. Kita sambungkan ujung A sama ujung B. Oke, menjadi seperti begini teman-teman. Nah, teman-teman lihat bahwa ternyata kita memiliki 3 loop di sini ya. Ada loop yang bagian sini, ya, loop bagian sini, kemudian loop yang bagian sini teman-teman. Misalkan yang ini saya sebut sebagai loop 1, ya, mesh 1 ya, biar lebih enak sebutnya. Ini saya sebut sebagai mesh yang kedua, yang ini kita sebut sebagai mesh yang ketiga. Oke, maka dari titik ini sampai sini arus yang mengalir adalah arus mesh I2. Oke, kemudian ini adalah arus mesh kita sebut sebagai I3 ya. Jadi dari sini sampai ke sini. Kemudian dari sini ya, dari sini sampai ke sini itu adalah arus mesh I1. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini kita memiliki sumber arus ya yang dipakai oleh 2 mesh secara bersamaan, yaitu mesh I2 dengan mesh I3. Maka dalam hal ini akan dibentuk yang namanya super mesh. Oke ya, super mesh. Jadi saya gambarkan ini adalah super meshnya. Warna orange yang putus-putus ini. Oke, kenapa tadi ya? Karena ada sumber arus yang dipakai oleh 2 mesh yang bersamaan. Saya tulis dulu ya di sini. Super mesh. Oke. Nah, tadi ingat bahwa kalau kita short circuit untuk terminal AB, maka ini adalah yang menjadi kita sebut sebagai I Norton ya teman-teman ya. Norton. Nah kemudian biar lebih enak ini saya kasih nama ya. Node yang sini adalah node A. Karena ini sama dengan yang ini. Kemudian bagian sini itu adalah node B-nya. Yang ada di sini. Oke, kalau sudah kita terapkan ya KVL ya pada mesh yang pertama. Oke, saya misalkan mulai dari titik B ya di sini. Nah, saya ketemu dengan, saya ulangi ya. Ini saya bergerak searah dengan arus mesh ya. Ini ya, searah dengan jarum jam. Berarti dari B saya bergerak ke kiri. Nah, kemudian ketemu kutub negatif ya. Berarti ini minus duluan, tulis minus. Nah, ini nilainya 40 sudut 90 derajat. Biar enak ini teman-teman diubah aja ke dalam bentuk rektangular, yaitu nilainya adalah J40 ya teman-teman. Kenapa bisa seperti ini? Coba nanti dibuka lagi bagaimana mengubah bentuk polar ke bentuk rektangular. Oke, jadi di sini saya tulis J40. Nah, kemudian di sini ketemu dengan 8 dan minus J2 yang dirangkai secara seri ya. Ini saya pakai secara cepat ya teman-teman. Jadi kita jumlahkan dulu tegangan yang ada, komponen yang ada di sini ya. Impedansinya dikalikan dengan I1, baru nanti dikurangi dengan kontribusi tegangan akibat I2 dengan kontribusi tegangan akibat I3 ya. Jadi perhatikan aja baik-baik di sini ya. Saya mulai dari sini, saya ketemu minus J40, kemudian kita ketemu dengan ya plus, ya, buka kurung, 8
minus J2 ya dikalikan dengan arus meshnya yaitu adalah I1. Oke, kemudian di sini kita ketemu lagi dengan plus ya, plus buka kurung 10 plus J4 ya. Kenapa di plus? Karena 10 ohm dengan J4 ohm ini seri ya. Nah, ini kita kalikan dengan I1. Oke, sudah. Kemudian kita minus dengan bagian ini teman-teman ya. Berarti kita tulis 8 minus J2 ya dikalikan dengan arus mesh yang di sini yaitu adalah I2. Oke. Nah, kemudian kita kurangi lagi dengan yang bagian ini teman-teman. 10 minus J4 kita kalikan dengan I3 ya. Arus mesh I3. Nah, gini dia. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita bisa tulis minus J40. Ini sama-sama ada I1-nya. Ini ada I1-nya ya. Berarti ini 8 tambah 10. Maka jawabannya adalah plus ya. Di sini 18. Kemudian ini minus J2. Ini plus J4. Berarti sisanya adalah plus J2 dikalikan dengan I1 ya. Minus 8 minus J2 dikalikan dengan I2 minus 10 minus J4 ya kali dengan I3 sama dengan 0. Oke. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Udah nggak bisa diapa-apain lagi teman-teman ya. Kalau mau sih ini pindahin aja ke sebelah kanan ya, boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Ini kita kotakkan dulu biar lebih enak nanti mencarinya. Ya, ini persamaan 1. Nah, selanjutnya kita terapkan mesh analisis juga ya. Yaitu KVL ya. KVL pada super mesh. Oke ya. Super mesh, bukan super mesh ya, Superman ya, super mesh. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah misalkan saya mulai dari sini teman-teman ya. Saya mulai dari sini. Saya bergerak searah dengan arah meshnya ya, mesh yang warna orange ini ya. Jadi saya bergerak ke sini. Nah, komponen yang ini, kemudian yang ini itu adalah yang dialiri oleh arus mesh I2. Maka tinggal jumlahin aja teman-teman. Minus J2 tambah 8 tambah 5 ya. Jadi sini tulis di sini 8 tambah 5 13 ya. Jadi saya tulis 13 ya. Kemudian minus J2 ya, ini dikalikan dengan I2 teman-teman. Oke, I2 ya. Kemudian sudah sampai sini kita bergerak lagi, di sini tidak ada komponen, jalan turun ke bawah. Oke. Di sini masih ada, nggak ada, naik ke atas. Nah, kita ketemu dengan 10 plus J4 ya. Berarti sini plus 10 ya. Plus J4 ini dikalikan dengan I3. Oke ya. Oke. Kemudian kita minus teman-teman. Minus dengan yang mana? Yang ini. Ya, minus dengan ini sama ini, tapi dia punya I1. Oke. Jadi saya tulis dulu yang ini ya. Minus dengan 10 plus J4 dikalikan dengan I1 ya. Kemudian kita minuskan lagi dengan yang ini. 8 minus J2 dikalikan dengan I1 ya, sama dengan 0. Oke, nah ini coba kita sederhanakan. Ini I2 cuma punya ini, I3 cuma ini. Nah, ini ada I1 yang berbarengan. Ya, berarti di sini bisa kita tulis teman-teman. Saya tulis dulu ya. 13 minus J2 kalikan dengan I2 tambah 10 plus J4 kalikan dengan I3. Nah, minus 10 min 8 berarti minus 18 ya teman-teman ya. Jadi saya tulis di sini aja 18. J4 minus J4 plus J2. Nah, berarti kan jawabannya adalah minus J2 kan ya. Nah, berarti minusnya kita keluarin, berarti di dalamnya adalah jadi plus ya di sini teman-teman. Plus J2 gitu ya kali I1 sama dengan 0. Oke. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Oke ya. Semoga bisa mengikuti. Kalau ada yang belum paham gitu ya, coba di stop kemudian diulangi lagi videonya secara pelan-pelan ya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah kita lihat lagi teman-teman. Kita sudah punya 2 persamaan ya. Tapi di sini ada 3 variabel ya, yaitu I1, I2 dengan I3. Ya. Sebenarnya kalau ada 3 variabel, maka kita butuh minimal ada 3 persamaan untuk menyelesaikan itu.
ya. Oleh karena itu di sini kita membutuhkan satu persamaan lagi. Nah, yang mana persamaannya adalah kita lihat di not A ya. Oke, di sini ya. Perhatikan not A. Apakah harus not A? Enggak juga ya. Not B juga boleh, terserah. Nah, cuman di sini saya ambil yang not A. Lihat pada not A itu ada arus masuk di sini teman-teman. Ya. Jadi kita terapkan ya. Terapkan KCL teman-teman ya. KCL, Kirchhoff Current Law pada not A. Ya. Nah, kita lihat di sini arus masuknya adalah I2 tambah yang ini. Ya. Arus yang dari sini sama dengan arus yang keluar. Ya, jadi saya tulis di sini I2 ya plus dengan 3 sama dengan I3. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Oke. Kita sudah punya 3 persamaan, sudah cukup ya untuk menyelesaikan berapakah I1, I2 dan I3. Nah, terus kita menjumlahkan ya. Selesaikannya caranya gimana? Di sini ya, saya tulis di sini jumlahkan ya. Jumlahkan persamaan 1 ya dengan persamaan 2. Ya, silakan teman-teman jumlahkan ini panjang sekali, lumayan panjang ya. Nanti silakan dijumlahkan aja teman-teman, dijumlahkan. Nanti kita akan mendapatkan bahwa hasilnya begini, J 40 ya plus 5 I2 sama dengan 0 ya. Kenapa dijumlahkan teman-teman? Lihat aja di sini. Ini ada 10 minus J4 kali I3 yang ini ya. Yang ini juga ada 10 plus J4 yang ini teman-teman. Ini nanti kan bisa saling hilang nih ya. Hasilnya jadi beginilah kira-kira. Nanti boleh dicek ya. Minus J40 plus 5I2 sama dengan 0. Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan hasilnya adalah I2. Ya, ini vektor ya. Tebal ya. Ini harusnya vektor semua teman-teman ya. Dalam bentuk fasor, fasor ya. I2 sama dengan J8. Oke. Lalu ya di sini ya. Lalu I3 tadi kita punya I3 sama dengan I2 tambah 3. Berarti ini I2-nya adalah J8 plus 3. Nah, oke, kita sudah dapat teman-teman di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal teman-teman. Soalnya itu adalah, lihat inorton itu yang di mana? Nah, inorton itu adalah yang di bagian sini. Ya, ini. Ternyata itu adalah arus sama dengan I0. Ya, I0 sama dengan inorton. Nah, jadi di sini bisa ditulis karena I Norton sama dengan I3 ya, maka kita sudah dapat I0 sama dengan I Norton ya, I Nortonnya ya itu sama dengan I3 ya, itu sama dengan J8 plus 3. Ini satuannya ampere. Oke, teman-teman, kemudian untuk mencari I0 ya. Mencari I0 kita gunakan ya, rangkaian Norton yang kita punya ya di sini teman-teman ya. Jadi rangkaian Norton itu adalah suatu rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan ya yang paralel dengan impedansinya gitu ya, impedansi Norton. Jadi saya gambar begini. Kemudian ini adalah terminal A, ini adalah terminal B. Oke. Nah, tadi Zn-nya kita udah tahu ya. Zn-nya tadi sama dengan 5 ohm ya dari yang di atas. Kemudian nilai dari I Norton-nya ya. I Norton-nya sama dengan 3 plus yang ini ya. J8 ampere ya. Jadi di sini 3 plus J8 ampere. Nah, yang di sini adalah 5 ohm. Nah, kemudian di sini tadi ada komponen ya. Ini dia. Ini saya geser dulu teman-teman. Geser ke sini biar lebih enak membandingkannya ya. Nah, ini dia. Jadi rangkaian yang ada di dalam sini semua
ya, yang warna biru ini yang dikelilingin ini sudah kita ganti semua dengan ini ya. Nah, di terminal AB itu ada komponen resistor 20 ohm ya. Kemudian ada induktor di sini ya. Induktornya adalah J15 ohm. Oke. Nah, maka kalau kita mau mencari I0 di sini ya, I0, maka karena ini adalah rangkaian paralel, maka arus yang ini ya, I Norton dibagi menjadi dua, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ya, kita gunakan prinsip pembagi arus ya. Nah, prinsip pembagi arus I0 sama dengan berarti 5 ya per, jumlahkan semuanya, 5 plus 20 ya, plus J15 dikalikan dengan I Norton. Oke, seperti itu teman-teman. Berarti ini kalau kita jumlahkan 5 per 25 plus J15 ya, ini dikalikan dengan I Norton. I Nortonnya adalah ini. Ya, 3 plus J8. Nah, silakan teman-teman kalikan. Ini 5 kali 3 berarti 15 tambah 5 kali 8 40 ya. J40 per 25 plus J15. Oke. Ini kita sederhanakan, kita bagi 5 semua ya. Berarti 15 bagi 5 adalah 3 plus J8 per 5 plus J3. Oke. Ini silakan teman-teman kalikan dengan sekawannya ya. Ini kita kalikan berarti 5 minus J3 per 5 minus J3. Kalikan satu-satu ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini gitu ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Ya, pokoknya semua dikalikan. Nanti teman-teman akan mendapatkan angka yaitu sama dengan 1,465, sudutnya adalah 38,48 derajat. Karena ini adalah arus I0, satuannya adalah ampere. Oke. Gimana teman-teman? Sudah mulai paham ya tentang teorema Norton? Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye.